Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, wa inna talibal ilm wal mar'ata ta'i'ata li zawjiha wal barra li walidayhi yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ujar Nabi kita, orang yang menuntut ilmu, perempuan yang taat bakti kepada suaminya, seseorang yang bakti kepada kedua orang tuanya, dia masuk surga bighairi hisab. Nah, kita kalau cerdik, pandai, kita mesti memikirkan tazawud, memikirkan apa bekal di dalam kubur itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalas, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lah." Jadi Nabi, kalau kita sudah mati, kita dalam kubur, kita kada kau beramal lagi. Kita kada kau sembahyang lagi dalam kubur, kada kau berzikir lagi, semua sudah putus amal kita. Kecuali 3 yang masih kada putus, masih mengalir. Sewaktu hidup kita ada punya sedekah jariyah. Nang kita dalam kubur, sedekah kita masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Selalu mengalir. Dalam dunia sempat kita nukar 10 biji keramik untuk masjid, disembahyang orang tiap hari sampai mengalir kepada kubur. Nah, ini bekal dalam kubur. Atau kita ada punya ilmu yang kita ajarkan kemudian diamalkan oleh orang, mengalir pahalanya kepada kita. Atau kita ada punya anak yang saleh yang selalu mendoakan kepada kita di dalam kubur. Hanya 3 itu bekal untuk masa penantian di dalam kubur. Nah, tazawud 5 ba'dal. Kalau kita cerdik, kita pandai sebagai orang beriman, kita sudah mempersiapkan itu. Sudah siap. Sedekah jariyah selalu kita gawi. Ilmu selalu kita sebarkan. Anak kita didik agar menjadi orang yang saleh, yang mendoakan kepada kita sagan dalam kubur nanti. Itu untuk di dalam kubur. Dalam kubur dibangkit kita menuju tempat yang disebut mahsyar. Rasulullah mengatakan, orang yang dibangkit dari kubur itu dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan telanjang. Lalu kata beliau, man at'ama lillah at'amahum, wa man saqa lillah saqahum, wa man kasa lillah kasahum. Artinya orang yang di dalam dunia suka memberi makan kepada manusia, maka dia di padang mahsyar akan Allah beri makan. Orang yang dalam dunia suka memberi minum kepada manusia karena Allah, di padang mahsyar nanti Allah akan memberi dia minuman. Orang yang dalam dunia suka memberikan pakaian kepada orang lain, di padang mahsyar nanti akan Allah beri pakaian kepada mereka. Nah, ini bekal di akhir. Suka memberi makan. Seapa banyaknya kita memberi makan orang, sekadar kemampuan kita. Sekadar kemampuan kita. Sehari seekong kita memberi makan orang karena kemampuan kita seitu. Kita niatkan karena Allah, ini bekal supaya jangan lapar di padang mahsyar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apalagi persiapan bekal kita. Kalau kita cerdik, kita termasuk orang beriman yang pandai, kita bekal untuk menghadapi hisab Allah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, wa inna talibal ilm wal mar'ata ta'i'ata li zawjiha wal barra li walidayhi yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ujar Nabi kita, orang yang menuntut ilmu, perempuan yang taat bakti kepada suaminya, seseorang yang bakti kepada kedua orang tuanya, dia masuk surga bighairi hisab. Dan ini bisa terhimpun ketiga-tiganya dalam seorang perempuan. Laki-laki paling kawa 2. Kalau bini-bini, inya menuntut ilmu tiap hari, inya bakti lawan lakinya, inya bakti lawan kuitannya. Nah, sudah
bisa ketiga-tiganya. Itu persiapan dalam menghadapi hisab. Jadi kita menuntut ilmu sanggup manfaatnya baik dalam dunia supaya jangan bodoh, supaya jangan bubungulan. Di akhirat kayaknya menuntut ilmu agama, faedahnya apa? Selamat daripada dihisab Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi persiapan kita menghadapi Shiratal Mustaqim. Rasulullah mengatakan, orang yang adalah masjid itu rumahnya, Allah jamin dia lulus di Shiratal Mustaqim. Artinya apa? Orang yang selalu sembahyang berjamaah, Allah jamin jawaz liwat pada Shiratal Mustaqim itu. Nah, kita sembahyang berjamaah sebenarnya bekal kita untuk Shiratal Mustaqim. Nah, orang yang cerdik pandai, dia sudah berbekal untuk menghadapi sesudah kematian itu. Yang ketiga, wa yahtammu bihusnil a'mal wa qabuliha. Orang yang cerdik itu dia mengutamakan dengan baiknya amal dan diterima amal. Orang mukmin yang pintar, dia memikirkan kayak apa amal supaya baik dan diterima. Ini kadang memikirkan banyaknya amal. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, dan dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak. Ahsanu amala. Nah, orang yang pintar, yang cerdik, dia berusaha, dia mementingkan amal itu baik dan diterima. Ini kadang memikirkan banyaknya. Mengaji Quran itu kadang memikirkan sajus sehari kada, tapi nangnya pikirkan kayak apa supaya bacaan Quran ini diterima Allah dan bagus. Walaupun selambar sehari, cuma bacaannya bagus, lebih bernilai daripada banyak cuma kata buku beruas. Sembahyang, orang yang cerdik pandai setiap kali sembahyang ini kadang memikirkan banyaknya rakaat nang digawi, tapi baik dan diterima. Kayak apa sembahyang supaya baik, supaya diterima, itu yang jadi masalahnya. Sembahyang malam walaupun hanya 2 rakaat, kalau itu baik dan diterima Allah, itu kada sedikit lagi jadi banyak nilainya, jadi luar biasa nilainya. Nah, ulama-ulama sufi mengatakan, kalau kita hendak sembahyang itu diterima oleh Allah, kita perhatikan 6 perkara. Ini anam jadi himati. Pertama, bi'alus syurut wal arkan, menggawi syarat dan rukun. Syarat-syaratnya baik-baik, rukun-rukunnya baik-baik. Yang kedua, tarkul mubtilat, meninggalkan yang membatalkan sembahyang. Yang kedua. Yang ketiga, al-ikhlas, ikhlas sembahyang itu karena menjunjung perintah Allah. Yang keempat, khusyu'ul qalbi wal jawari, sembahyang itu mesti khusyuk hati dan anggota. Yang kelima, quwwatun min halal, kekuatan tenaga daripada makanan minuman yang halal. Yang keenam, libasun wa makanun halal, pakaian dan tempat yang halal. 6 perkara. Walaupun kita sembahyang 2 rakaat, lebih baik daripada dunia dan isinya kalau sembahyang 2 rakaat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbuat syarat dan rukun itu bisa kita usahakan dengan berhati-hati, dengan perlahan. Meninggalkan, membatalkan bisa kita gawi. Ikhlas bisa kita usahakan. Khusyuk bisa kita usahakan. Nah, Syekh Abdurrahman Asy-Syafi'i mengatakan, kalau kita sembahyang fardu itu kada kawa khusyuk ujar sidin, bawa berjamaah. Kenapa sebabnya? Karena Allah menerima sembahyang orang yang berjamaah itu kamilah, sempurna.
Kita ini sembahyang berjamaah ditulis oleh Allah sempurna. Khusyuk kadakah. Kalau kita sembahyang surangan kada ditulis kecuali yang kita khusyuk. Untuk mengatasi khusyuk itu bisa dengan sembahyang berjamaah. Jadi setiap amal perbuatan yang dipikirkan, yang diutamakan oleh seorang beriman yang rasyid, yang pintar, dia supaya baik amalnya itu dan diterima oleh Allah. Dia kadang memikirkan banyaknya atau ganalnya itu amal perbuatannya.